Alam tercipta untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan sebagai manusia, sudah semestinya kita menjaga dan melestarikan alam dengan sebaik mungkin. Sejak dahulu, masyarakat Indonesia sudah memanfaatkan kekayaan alam, salah satunya untuk pengobatan. Sejak tahun 2009 di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Herbal Indo Utama telah berkontribusi turut serta dalam pemanfaatan kekayaan alam untuk pengobatan. Herbal Indo Utama berkomitmen terus menjaga kualitas mulai dari bahan baku yang kami budidayakan di kebun herbal kami sendiri hingga siap panen untuk diproduksi menjadi berbagai macam produk herbal yang berkualitas. Mulai dari sediaan produk kapsul, cairan obat dalam, rajangan, serbuk instan, setengah padat, hingga produk cairan obat luar yang diperuntukkan bagi seluruh keluarga masyarakat Indonesia. Produksi Herbal Indo Utama ditunjang dengan sarana yang memadai, dilengkapi dengan mesin-mesin yang modern dan tenaga ahli yang profesional di bidangnya. Formulasi produk herbal dengan pendekatan farmakologi membuat produk Herbal Indo Utama menjadi pilihan utama kebutuhan herbal keluarga masyarakat Indonesia. Lebih dari 170 produk telah kami hasilkan dan beredar di berbagai wilayah negara Indonesia hingga negara Malaysia. Sebagai bentuk komitmen Herbal Indo Utama kepada masyarakat, kami memastikan produk yang beredar telah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan juga sertifikat halal dari MUI. Hingga saat ini, Herbal Indo Utama terus berusaha mengembangkan kualitas dan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan keluarga masyarakat Indonesia akan produk herbal yang bermutu tinggi. Sarana produksi Herbal Indo Utama telah memiliki izin UKOT atau Usaha Kecil Obat Tradisional yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Herbal Indo Utama juga telah memiliki sertifikat CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Sehingga kebersihan sanitasi sarana, higienitas pra dan pasca aktivitas, serta dokumentasi dalam setiap kegiatan produksi menjadi hal wajib yang kami utamakan. Herbal Indo Utama berupaya untuk dapat terus bermanfaat bagi masyarakat negara Indonesia agar menjadi masyarakat yang lebih sehat dari waktu ke waktu. Masyarakat Indonesia yang sehat dimulai dari keluarga yang sehat. Herbal Indo Utama, solusi sehat keluarga Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam yang atas karunia dan rahmatnya kita bisa berjumpa lagi dalam acara live Zoom Herbal Indo Utama episode ke-111. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah berapa kali ini ya. Mungkin ada sekitar 1 bulan mungkin ya. Ya, seperti biasa saya ditemani lagi oleh Pak Erik Aryatandi. Pak Erik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Erik ini sepertinya semangat sekali hari ini. Habis minum vitamin apa ini Pak Erik? Masya Allah. Ya teman-teman semua, kita off itu bukan karena kita apa namanya, tapi kita ada kegiatan yang lain ya. Padat banget, betul. Padat banget, padat banget sehingga ya mohon maaf kita baru bisa live sekarang. Nah, kita ada kegiatan apa aja sih? Nah, kemarin kita sempat kedatangan tamu dari Madiun. Nah, ini teman-teman tahu kita punya struktur distribusi mulai dari stokis, kemudian ada distributor, kemudian agen. Nah, yang kemarin dari Madiun itu tim dari Madiun datang ke sini
khusus belajar di Herbal Utama selama 2 pekan. Mm. Mungkin bisa diceritain dulu, 1 pekan ya Pak Satu Erik? pekan, Oh, Bang. 1 pekan, ya lupa saya. Ya, Mm. ya 1 pekan itu 2 orang. Mm. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak Erik, mereka belajar apa aja sih di Herbal Utama ini? Secara garis besar belajarnya kepentingan, Pak. Mm-mm, Jadi memang persiapan kaderisasi mm-mm, generasi kedua ya Bang. Ya. mm-mm. Ternyata Masya Allah sudah mau masuk ke generasi kedua bisnis herbalnya Bang. Masya Allah. Berarti teman-teman para pemasang ini para senior gitu ya Pak ya? Iya itu Bang, ternyata 2010 itu sudah 15 tahun yang lalu Bang. 15 tahun yang 15 tahun lalu. yang lalu. Masya Allah. Ya Ya, ini ajang-ajang mm-mm. bagaimana kemudian Estafet ya. iya kaderisasi Ya. dan pendelegasinya jalan. Oke, Masya Allah, luar Posisi. biasa. Selama 6 hari ya, berarti ya, Pak Erik ya. Iya, oh, 1 pekan. Oke, 6 hari, ya memang tidak full ya, tapi tetap Mm-mm. ada pendampingan terus ya dari Pak Erik, kemudian dari Iya. tim di digital marketing juga, kemudian kunjungan langsung juga ya Pak Erik ya, melihat Iya, langsung betul. unit-unit bisnis yang ada di lapangan di sekitar Magelang. Magelang dan Mm. Yogyakarta. Nah, itu acara yang pertama kenapa kemarin kita salah satunya off live Zoom, Mm. kemudian ada lagi kunjungan di pekan berikutnya atau 2 pekan berikutnya itu Mm. ada di Bekasi. Teman-teman dari Bekasi ini dari stokis juga ini. Mm. Kalau yang dari Bekasi ini mereka belajar apa Pak? Kan cuma sebentar ya Pak, nggak sampai 1 pekan ya, cuma 2 hari atau Dua 3 hari hari. ya, 2 hari ya. Ada 4 orang, dia belajar Bang di technical lapangannya, Mm, mm, mm. belajar inventory, Oh, inventory. inventory, Nah, ini penting banget ini inventory ini. inventory betul. Oke, teman-teman harus mulai apa namanya? Mulai tanggap ya, mulai harus Mm. peka dengan inventory, mempelajari tentang inventory, gudang, Mm. pergudangan, sistem, Mm. FIFO dan lain sebagainya. Jangan sampai Mm. produk-produk yang apa namanya datang belakangan malah dikirim terlebih dahulu, jadi FIFO-nya Mm. nggak jalan. Nah, FIFO itu apa? Mm. First in first out mungkin apa namanya Pak Erik bisa menjelaskan di lain kesempatan nanti. Mm. Masya Allah. Karena saya dapat ini Pak Erik, ini Mm. cerita-cerita dari teman-teman yang Mm. para pebisnis ini, mereka punya inventory itu item, jenisnya itu banyak banget. Banyak banget betul. Ada yang satu toko 800 lebih item. Masya Itu Allah kalau ya. catatan manual, waduh kayak apa itu? Masya Allah ya. Kemarin Itu. kita kunjungi juga tuh di Semarang, inventory apa jenisnya sampai di atas 5.000 kalau nggak Oh salah. iya, 5.000 macam-macamnya. jenis itu. Macamnya 5.000 macam. Itu Masya Allah. kayak apa kalau pencatatannya masih manual? Nah, teman-teman harus mulai melek ya sekarang ya. Nah, biar semakin tahu mana produk yang sebenarnya termasuk fast moving ya Pak Mm. Erik ya. Mm. Slow moving atau Mm. mungkin yang cuma di tengah-tengah aja. Mm. Itu ada ilmunya sendiri itu. Mungkin bisa belajar sama Pak Erik kayak gini. Jadi ada filosofinya itu Pak Angga. Eh, Kalau jangan sampai nanti kebanyakan teman-teman kan fokusnya dapetin uang ya, dapetin mm-mm, uang, dapetin mm-mm, uang, dapetin uang. mm-mm, Bagaimana ngomset, ngomset, mm-mm, mm-mm, ngomset. Jangan sampai nanti yang kenapa inventory itu penting. mm-mm. Jangan sampai nanti di sininya untung ternyata di internalnya rembes, Aduh, bocor, iya itu dia itu. Teman-teman harus mulai perhatian bocor. ya. Jangan sampai apa namanya kelebihan pesan, Nah, kayak over gitu, apa itu betul. namanya itu, over Heeh. kemudian tidak vivonya tidak urut, kemudian barang Masya Allah. sampai expired yang paling sering itu barang sampai expired Sampai ini. expired. Nah, oke. Bukan karena nggak laku, tapi karena terselip di bagian Ah, yang nggak iya, kelihatan. udah nyimpennya nganu ini terlalu rapat nih, terlalu Masya jadi Allah. lupa naruhnya. Bisa terjadi itu ada beberapa kasus kayak gitu. Nah, sehingga teman-teman harus mulai perhatian. Nah, selain itu kita kemarin juga mengunjungi beberapa stokis juga ya Pak Erik ya. Iya, Kita betul. ke Jogja, kemudian kita juga ke tempat lain, juga kita mengunjungi distributor juga. Nah, kemarin ada yang cukup menarik sih di mitra kita yang ada di Semarang ya Pak Semarang Erik betul. ya. Iya. Alhamdulillah mereka sebelumnya bertandang ke Hiu, itu mereka ingin mengajak diskusi ya Pak Erik ya tentang rencana membuka toko baru. Nah, ternyata toko baru, toko offline ini masih menarik ini Pak Erik. Iya, Gimana pandangan betul. Pak Erik? Kenapa mereka tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, mungkin sudah ada perencanaan ya, Iya.
berani membuka Scale toko up. scale up dengan membuka cabang-cabang baru. Apa pandangan Pak Erik tentang toko offline ini? Apakah masih menarik Pak Erik? Ini bisa jadi ibroh ke teman-teman juga Pak. Hmm, Nah, ternyata opportunity atau peluang herbal itu masih terbuka lebar, hmm, masih luas banget. hmm, Buktinya apa? Di saat teman-teman mengeluh sepi, hmm, mengeluh turun, hmm, mengeluh kondisi ekonomi seperti ini, oh ternyata ada hmm, entitas bisnis herbal hmm. yang dia malah ekspansi banget. Malah ekspansi. Ekspansi, mengcopy paste bisnisnya yang sudah Hmm, jalan, sudah running ke hmm. kota-kota lain di Indonesia. Oke, siap. Seperti itu. Berarti apa nih rumor tentang adanya lesu, Hmm. penurunan penjualan, jangan-jangan cuma berganti Hmm. toko aja ini para konsumen ini. Iya, setiap krisis itu ada peluangnya, Pak. Oke, Setiap 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 krisis ada krisis peluangnya. tinggal kita bisa lihat enggak. Oke. Jadi setiap krisis itu kalau orang yang bisa melihat sebagai peluang berpotensi ya. Hmm. Jadi saya pernah baca buku Bang. Mm, Nah, mereka anu teman-teman Tionghoa Chinese mm, ini mm, di masa-masa kemerdekaan mm, mm, ketika kemudian stabilitas keamanan itu belum begitu bagus mm, mm, baru-baru merdeka. Dia bilang gini di buku itu dia bilang gini, ketika terjadi kerusuhan penjara dan selamanya itu banyak toko yang tutup mm, mm, takut karena takut. mm, mm. Ya, ternyata dia berpandangan lain Pak. Oke, Justru ketika seperti itu kita harus buka oke. karena orang itu butuh toko-toko yang lain tutup, Mm, mm, butuh mm, barang, mm, mm, butuh barang mm. dan dia buka. Wah, Oke. ada dia bilang ini sekali bendera itu dikibarkan pantang itu diturunkan. Wih, Wes, mantap sekali. Masya Allah. Oke, ya ngomong-ngomong Masya Allah. ngomong-ngomong soal krisis nih ya, kemarin kita Iya, lihat Masya di Allah. layar ponsel kita, Iya, mungkin di layar ponsel teman-teman juga nanti iya. akun sosial media banyak sekali ya, apa Iya. namanya kejadian-kejadian yang Hmm. menyebabkan apa kita banyak-banyak Hmm. istighfar ya. Kita harus Masya Allah. minta kepada Allah tetap Hmm. apa Indonesia ini selalu aman lah ya Pak Dijaga Erik sama ya, Allah betul, selalu Masya Allah. dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan para pejabat juga diberi petunjuk Oke. sehingga bisa menjalankan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Amin. Amin. Lekas sembuh Indonesiaku. Oke. Iya. Oke, Pak Erik, Ya. kita kembali ke topik awal kita, yaitu hari ini kita akan membahas tentang produk knowledge, tentang produk Diakerhius solusi alami diabetes. Nah, sebelum Hmm. kita membahas, Hmm. mungkin teman-teman yang baru-baru order, Hmm. teman-teman yang terutama order langsung ke pabrik, kemudian barangnya baru datang ya mungkin Hmm. beberapa bulan terakhir lah, Hmm. itu mungkin ada sedikit perubahan di kemasan. Kalau teman-teman lihat Hmm. di kemasan ini kan Hmm. ada ini ada tanda lahir baru ini, ada tompelnya, ada QR code-nya. Nah, QR code-nya ini nggak kelihatan ya. Nah, QR code ini adalah mandatori dari BPOM ya, Pak Erik Iya ya. betul. Harus dicantumkan. Setiap kemasan yang baru Hmm. harus ada tanda Hmm. QR code-nya. Ini teman-teman kalau penasaran ini apa sih fungsinya, teman-teman scan aja, nanti akan muncul. Pakai Hmm. HP biasa bisa sih Bisa, sebenarnya ya, bisa, tapi kalau bisa. pakai kamera biasa yang muncul di sini informasinya terbatas. Tapi teman-teman pengen lihat secara detail, teman-teman bisa download aplikasi di Play Store ya. Kalau App Store saya kurang tahu sudah ada atau belum. Hmm. Nah, di Play Store itu ada Hmm. BPOM ya. Apa namanya BPOM. aplikasi Pak Erik? Cek BPOM ya. Cek, iya, Ya, cek, iya nomor, ya cek BPOM. Nah, ketika itu di-scan pakai kamera nomor yang izin. itu nanti akan muncul tuh izinnya, nama produknya, nama Hmm. produsennya, nomor Hmm. izin edarnya, dan Hmm. lain-lain sebagainya. Insya Allah itu informasinya lengkap banget dan teman-teman bisa cek. Dan itu tidak hanya di Herbal Indo Utama aja, semua produk yang didaftarkan melalui BPOM, baik itu obat, obat tradisional, makanan, dan lain Hmm. sebagainya, nah, Harus sekarang ada sudah itu. ada ini di BPOM. Jadi teman-teman Betul. tidak perlu bertanya-tanya ini produk apa, ada tandanya seperti ini. Hmm. Gitu. Masya Allah. Kemudian memberikan gambaran buat teman-teman semuanya. Hmm. Hmm. Oke, kita sekarang lanjut Hmm. ke tentang Diaker Hiu Hmm. solusi alami diabetes. Kenapa Pak Erik ini tiba-tiba pengen bahas
produk dia Kerhi. Monggo Pak Erik. Ya, terima kasih Pak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Nih teman-teman yang baru terlebih khusus Pak Angga ya. Heeh, Enggak, teman-teman yang lama kan sudah familiar dengan produk yang utama. heeh, heeh, Makanya nggak apa juga sih izin kita bisa juga repetisi ya Pak Angga ya heeh, tentang pengenalan produk ini. Nah, salah satu yang jadi produk unggulan di Herban Utama ini Pak Angga heeh. itu produk-produk formulasi namanya Pak Angga. Oke, Yang mana itu yang hanya Herban Utama yang punya Pak. oke, Yang lain nggak punya. Nah, oke. salah satunya ini Diaker ini. Heeh, Diaker ini yang punya hanya Herban Utama, Pak. oke, siap. Yang lain nggak punya. Wah, ini Heeh, branded banget ini. Dan kalau kita cek lihat ini kebutuhan produk Diaker untuk diabetes ini luar biasa banget. heeh, Dan khusus Diaker, tadi saya coba cek kartu stok Diakernya, Pak. Masya heeh, Allah, Alhamdulillah. Meskipun mungkin tidak sebanyak produk-produk sing booming dan heeh, viral hari heeh, ini, apakah itu Sediaan Madu ataupun yang lainnya, heeh. di akhir ini sudah ada tempat sendiri di sisi konsumennya, Pak, Oke. peminumnya. Dan lagi-lagi, ini ceruk yang harus teman-teman baca, Pak. Heeh, Produk yang hanya kita saja yang punya, yang lain nggak punya. Ini oke. kelebihan salah satu kelebihan formulasi, Pak. Heeh, heeh, Selain efektif, efisien, karena memang lebih dari satu tanaman obat, Pak Angga. heeh. Nah, produk-produk formulasi ini produk-produk yang hanya you yang punya. Oke, Yang lain nggak punya. oke. Nah, ini maksudnya gimana, Pak Erik? Maksudnya gimana? Apa opportunity-nya? Peluangnya apa? Jadi ketika kemudian konsumen atau market itu sudah branded dengan produk-produk Heeh, kita, contoh kita ngomong Diager ini, Pak Angga, heeh. dia nggak akan bisa cari di tempat yang lainnya. Oke. Hanya Herman Utama yang punya gitu loh. Heeh, Sehingga jadi blue ocean strategi, Pak. heeh. Nggak red ocean gitu loh. Beda kalau kemudian produk-produk tunggal ya. Yes. Nah, itu kan hampir semua brand dia punya gitu loh. Heeh, Hamiloto nggak hanya kita aja yang punya, heeh. semua punya gitu Iya. loh. Protowali mungkin ya, itu juga eh, nama yang memang nama kalau di bahasa farmasinya generik, ya. Oh iya. Nah, kalau ini namanya nama paten, nama yang hanya you yang punya. Oke. Nah, ini value yang kemudian teman-teman harus tahu, tangkap. Harapannya apa ketika teman-teman tahu value ini, ya Masya Allah, giring marketnya itu enak nanti. Heeh. Hanya kita aja yang punya, yang lain nggak punya. Oke. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, yang Ini ditampilkan slide-nya berarti ini. ya coba tampilkan slide-nya Mas. Sebelum masuk materi lagi yang terkait diceritain Pak Angga tadi, itu Masya Allah Pak Angga. Heeh, Itu teman-teman juga bisa nangkep bahwasanya kita punya komitmen ya Pak Angga ya. heeh. Untuk grow up together ya, Iya, tumbuh grow up bersama. together. Eh, kita tidak berhenti, Heeh, kita terus melangkah heeh, dan memang konteksnya personal banget ya Pak Angga ya. heeh. Tidak umum. Kalau kayak gini Iya, kan Zoom gini kan umum. misal bikin bedah produk di akhir Heeh, ini kan konteksnya umum banget. heeh, Tapi kalau kemarin teman-teman yang datang, kita heeh. hadir, kita pendampingan itu memang need kebutuhannya itu spesifik banget. Oke. Dia aja yang lagi ada problem atau ada Heeh, tantangannya dan kita bantu oke. seperti itu. Coba Mas, slide-nya Mas, ini dia care hiu membantu menurunkan gula darah Anda. Nah, teman-teman bisa dapatkan slide-nya ini di channel sudah kita push banget di Oke. channel edukasi herbal. Oke, yang belum punya aplikasi Telegram bisa download dulu. Ya, ini sudah Nah, ada ini materinya. Nanti bisa diulang-ulang lagi tentang produk kulit Diager Hiu membantu menurunkan gula darah Anda. Coba dibuka lagi, Mas. Apa itu diabetes? Nah, ini sudah jadi kemahfuman ya. Kita harus tahu definisi sederhana sebuah penyakit biar kita tahu kita mau ngasih apa. Nah, lanjut, Mas. Diabetes mellitus atau gula darah. Nah, diabetes itu apa sih? Suatu penyakit yang ditandai oleh kadar gula darah yang melebihi nilai normal, Pak. oke. Di gula itu dibutuhkan oleh tubuh, Pak. Heeh, Dibutuhkan oleh tubuh
Dan ketika itu kadarnya pas, itu jadi sehat Pak. Hmm. Nah, ketika kemudian gula ini kemudian kebanyakan atau Hmm. kurang, itu akan mempengaruhi kesehatan seseorang, Pak. Nah, kelebihan gula ini biasanya dikatakan diabetes atau gula darah. Hmm. Nah, ini seseorang, nah ini definisinya, kita nggak bisa ngawang-ngawang, oh kamu diabetes, makanya perlu dicek, Pak. Ada tesnya dicek dulu. Seseorang dikatakan menderita diabetes jika memiliki kadar gula darah sebagai berikut ini, Pak. Nah, Oke. parameter seseorang dikatakan diabetes. Kadar gula darah puasanya di atas 125, Mm-mm. kemudian gula darahnya 2 jam setelah makannya di atas 200, Mm-mm. kadar gula darah pada tes sewaktu di atas 200. Berarti untuk mengetahui ini harus dites ya Pak Erik. Dicek, Nggak bisa kira-kira yang di Terawang gitu. Aduh, nggak dicek. enak ini, kayaknya udah tinggi nih. Nggak bisa ya Pak ya. Nah, itu makanya kalau di medis ini kan ada disiplin ilmu yang banyak sebenarnya, Pak. Oke, Kalau di rumah sakit ada namanya laboratorium. laboratorium. Nah, kalau di apotek sebetulnya juga ada ini cek-cek seperti ini sudah ada dan Mm-mm. beberapa sudah melayani, Pak. Oke, Bahkan alatnya sendiri juga dijual belikan bebas sekarang. oke, Sekarang cek ini kita bisa beli dan kita bisa ngelakuin sendiri oke. seperti itu. Lanjut Mas. Ini pertanyaan besar Pak Angga. Apa Mm. jadinya ketika kadar gula dibiarkan naik tak terkendali? Oke. Apa yang akan terjadi? Nah ini penyakit diabetes dapat menimbulkan penyakit penyulit yang dapat berakibat fatal, termasuk penyakit jantung, terganggunya fungsi ginjal, kebutaan, hipotensi, atau pembusukan kaki yang kadang memerlukan amputasi. Nah, keren ya. Iya. Jadi ketika kemudian penyakit gula ini dibiarkan, Mm-mm. kita cuek, itu berbahaya Pak. Oke. Kalau Pak Angga masih ingat ketika COVID ada namanya komorbid ya, Comorbidnya. pemicu, Mm-mm. pemicu Pak. Nanti gula ini bisa memicu penyakit-penyakit yang lainnya Pak. Oke. Makanya ada istilah namanya komplikasi, Komplikasi. komplikasi. Nah ini bahayanya seperti itu. Lanjut Mas. Nah, benar ya. Step berikutnya, komplikasi penyakit akibat Ya, diabetes yang tidak tertangani. ya. Lanjut satu lagi, Mas. Yang pertama, penyakit saraf, Pak Angga. Oke. Kemudian yang kedua, penyakit mata. Oke. Kemudian penyakit jantung, Hmm. penyakit ginjal, Hmm. hipotensi. Nah, ini ketika tinggi juga jadi penyakit, Pak Angga. Mm-mm. Jangan dikira kalau kemudian kerendahan nggak jadi penyakit Oke, juga. hipoglikemik Ya, ya. ini ada hipoglikemia ini, Pak Angga. Oke. Terlalu tara, terlalu takut, pingsan dia bisa, Mm. kaku. Oke. Ibu saya dulu pernah itu. Wah, Mm. ternyata di IGD cuma dikasih air gula, siuman dia. Oh, Kurang gitu. gula banget ternyata banget. Iya, ini yang impotensi ini saya juga pernah dengar cerita ini, Pak. Kalau itu, Orang gulanya tinggi, ya mohon maaf, itunya nggak bisa berdiri, Pak. nah itu, Begitu gulanya turun normal, Masya bisa Allah. normal lagi, Pak. La ilaha illallah, Masya Allah. Nah ini luar biasa ya. Yang menakutkan ketika kemudian kadar gula ini tidak terkendali, itu akan berakibat ke penyakit-penyakit yang lainnya. Oh, banyak Memicu sekali ya. penyakit-penyakit yang lainnya, Pak. Namanya Oke, komplikasi, ya, mau Pak. ya. Gangguan pencernaan, komplikasi di mulut, mudah infeksi, kelainan kulit, gangren. Gangren Mm-mm. ini wangga sih, nggak Iya, kering-kering. luka nggak kering-kering, Iya, kadang sampai diamputasi itu ya, Pak. betul. Darah menjadi asam dan lain sebagainya. Ini yang menakutkan banget. Lanjut, Mas. Apa sih penyebab diabetes itu? Coba lanjut lagi, Mas. Nah, ini. Ketika kita tahu penyebab penyakit itu, akhirnya kita tergambar banget. Mm-mm. Oh, boleh. Nah, sering ini saya bawakan quote-nya Pak Agus ini. Nah, apa itu? Sebagaimana kita sehat itu tidak tiba-tiba sehat. Oke. Begitu pula sakit, kita itu tidak murah-murah Hmm, sakit. ya. Ada pemicunya, ada Oke. penyebabnya. Nah, ini. Kenapa? Apa penyebab diabetes itu? Adanya Mm-mm. kerusakan pankreas. Oke. Dikarenakan banyak faktor, bisa karena virus, Mm-mm. bakteri, bahan beracun, nutrisi yang berlebihan, sehingga pankreas tidak normal atau sakit. Nah, Lanjut, Mas. Nah, ini teman-teman mudah-mudahan
tahu itu apa pankreas. Mm-mm. Namanya disiplin ilmunya kalau kita ngomong kesehatan itu memang banyak Iya. banget. Yang belum tahu apa itu pankreas bisa dibuka chat GPT-nya. Pankreas, pankreas ya boleh itu. Dan alhamdulillah sekarang kita hidup di tadi Wak. Iya. Kalau kemarin kan kalau Pak Angga cerita kan kalau kita kan dulu tantangannya kan informasi ya Bang ya. Mm-mm. Informasi yang kita nggak tahu Mm-mm. aksesnya di mana. Yes. Harus beli buku pun nggak semua orang gitu bisa beli buku ya Bang ya. Iya. Hari ini informasi itu Masya Allah Iya. mudah banget ya Mudah Bang. sekali. Tinggal mau atau tidak itu. Yes. Makanya kalau teman-teman yang ada background terapis kesehatan pankreas sudah nyambung. Tapi Mm-mm. teman-teman yang awam bener Iya. cuma hanya bisnis di herbal Mm-mm. ini ya opo kuwi pankreas kan gitu. Mm-mm. Ini kita lanjut ya faktor pemicu diabetes. Yang pertama faktor usia. Oke. Nanti di, Faktor U ini diabetes itu termasuk dia masuk penyakit-penyakit degeneratif Pak. degeneratif. Karena memang penurunan fungsi organ. Salah satu organ ini kalau gula ini pankreas tadi Pak. Pankreas. Fungsi kerja pankreasnya menurun. Keturunan juga bisa, stres juga bisa, pola makan yang buruk. Nah, ini jangan Mm-mm. sampai stres Pak. Mm-mm. Karena kalau stres itu memang penyakit gampang datang Pak. Yes. Seperti itu. Makanya kantong kebahagiaanmu harus penuh, jangan sampai bocor. Oh iya. Karena stres. Pola makan yang buruk, gaya hidup tidak sehat, kurang olahraga dan kurang istirahat. Oke. Nah, istirahat ini juga penting Pak Angga. Lanjut Mas. Nah, ini narasinya agak panjang. Cerita bagaimana terjadinya sebuah diabetes Pak Angga. Nah, teman-teman bisa baca. Kelihatan nggak ya? Tak bacain aja Ya napa. dibaca aja. Di dalam pankreas Pak Angga terdapat suatu tempat bernama sel beta. Sel beta bertanggung jawab menghasilkan insulin. Nah, gitu Oke, Pak Angga. insulin, sel beta. Pankreas itu nanti menghasilkan insulin itu loh. Yang berfungsi untuk memecah gula darah, Pak. Mm-mm. Memecah glukosa itu di dalam tubuh kita. Mm-mm. Jadi, insulin adalah hormon yang dilepaskan oleh pankreas yang bertanggung jawab dalam mempertahankan kadar gula darah agar selalu normal. Oke. Bisa dipahami nggak? Saya ulangi lagi ya. Oke, Jadi memang oke. pankreas itu dia menghasilkan insulin. Insulin itu yang memecah gula tadi sebagai energi masuk ke dalam darah, Pak. Mm-mm. Kalau kemudian pankreasnya nggak sehat, Pak Angga, hasil insulinnya juga sedikit. Mm-mm. Ketika insulinnya sedikit, Mm-mm. dia tidak bisa memecah gula tadi untuk dijadikan energi dalam darah. Gitu. Nah, oke. Jadi gulanya cuma di darah terus berarti ya? Nah itu, Oke. ketika gulanya di darah terus, kan masuk ke dalam anu, Mm-mm. gulanya kental, Pak Angga. Darahnya kental berarti. Nah, ketika gula kental, Heeh. apa yang terjadi? Peredaran darah itu tidak berjalan dengan semestinya, Oh, Pak. nggak lancar peredaran Iya, darah. Oke. akhirnya apa yang terjadi? Tadi hipotensi, Oh, oke, oke. kemudian nggak sembuh-sembuh, Luka nggak harusnya sembuh-sembuh. harusnya jaringan itu bisa, bisa secara alami itu bisa dia Mm-mm. beregenerasi dia nggak sebenarnya beregenerasi Mm. maka Oke, oke, oke. kemudian saraf tadi Mm-mm. tadi saraf ono kan komplikasi kan macam-macam di situ. Mm-mm. Ono saraf ono macam ono segala macam sehingga itu mengakibatkan banyak hal stroke Mm. bisa jadi. Oke, Pak. Tapi kenapa disebut kencing manis, Pak? Ya. Apa karena darah yang banyak gulanya, kemudian lewat ginjal Hmm. ke urin itu juga masih banyak kandungan gulanya? Nah, Apa gitu, ini Pak? ini perlu tanya ChatGPT ini. Oh, iya. Jadi berarti makanya bahasa dalam ini kan bahasa kalau bahasa medisnya kan diabetes ya bang ya. Diabetes ya. Diabetes tapi juga unik juga ketika kita menggunakan diabetes beberapa kali kita juga kena semprot gula darah, gula darah ya bang. Iya. Ya karena memang tadi bang gulanya tadi yang Mm-mm. harusnya dibutuhkan oleh tubuh dan jadi energi. Jadi energi buat aktivitas, buat Iya, gerak. itu nggak terurai dengan baik. Nah, oke. Nggak terurai dengan baik. Saya lanjutkan dulu ya ini ya Oke. definisinya tadi. Iya. Tanggung jawab. Insulin memasukkan gula ke dalam sel sehingga bisa menghasilkan energi atau disimpan sebagai cadangan energi, Pak. Oke. Bila pankreas dalam kondisi sehat, maka akan menghasilkan insulin yang cukup untuk memecah gula darah yang akhirnya menjadi energi, Pak. Oke. Akan tetapi bila pankreas dalam kondisi tidak normal atau sakit karena hal-hal di atas tadi ya, maka jumlah insulin yang dihasilkan tidak cukup
untuk memecah gula darah tersebut sehingga kadar jumlah gula dalam darah atau dalam tubuh tadi meningkat. Oke. Kadar gula atau glukosa yang melebihi nilai normal ini, Pak Angga, Mm-mm. karena tubuh kekurangan insulin tadi nggak bisa Mm-mm. memecah tadi, itulah yang disebut dengan penyakit diabetes mellitus, Oke. gula darah, Pak. Itu tadi disampaikan Pak Erik. Mm-mm. Kurangnya insulin menyebabkan tidak bisa memecah gula yang ada di darah menjadi energi. Berarti Mm-mm. orangnya nggak punya tenaga gitu, Pak. Nggak punya energi maksudnya gitu. Nah, gula ini salah satu saja sumber energi dalam tubuh. Oke. Dan gula ini kalau kemarin kita ketemu Dokter Didit kan, gula ini yang paling mudah dijadikan untuk energi. Nah, oke. Jadi untuk diubah jadi energi itu bukan hanya gula, Mm-mm. lemak juga Mm-mm. bisa, ya tahu Pak Angga, Mm-mm. macam-macam dalam tubuh kita itu Macam-macam. loh. Nah, Mm-mm. tapi yang paling mudah untuk dijadiin energi itu Mm-mm. gula ini Pak. Oke. Gula ini Pak. Mm. Makanya kemarin dapat tips dari beliau kan Dokter Didit, ketika kemudian salah satu terapi untuk orang-orang diabetes itu kalau lapar tuh biarin saja, gitu. Jangan langsung makan kamu. Minum aja berarti, Pak. Minum air biar, putih. biar dia cari tadi Pak Angga dalam tubuhnya itu Nyari solusi sendiri. iya heeh. Masya Allah itu yang Eh, kuat nahan lapar Pak Angga, Masya Allah. Masya Makanya Allah. kalau beberapa berapa penelitian kan puasa itu kan Masya Allah bagus buat Mm-mm. kesehatan Pak Angga. Iya. Puasa itu. Nah ini definisi sederhana diabetes Pak Angga. Mudah-mudahan teman-teman kena ya. Oke. Tentang kenapa kok terjadi sebuah diabetes. Oke, siap. Lanjut Mas. Lanjut. Nah, ini ada beberapa jenis diabetes. Lanjut aja, Mas. Ada 3 tipe Pak Angga diabetes itu. Mm-mm. Tipe 1, tipe 2, dan yang lainnya. Mm-mm. Lanjut, Mas. Tipe 1, apa sih diabetes tipe 1 itu? Nah, tipe 1 itu penyakit ini, ya, tak bacanya Bang ya. Penyakit ini terjadi karena sel beta pankreas benar-benar rusak sehingga insulin yang dihasilkan tidak mencukupi kebutuhan tubuh atau tidak menghasilkan insulin sama sekali sehingga disebut juga kencing manis yang tergantung pada insulin karena penderitanya harus diberi insulin yang berupa suntikan. Oke. Jadi memang pankreasnya, organ pankreasnya tadi Pak Mm-mm. sudah rusak. Oke. Namanya rusak kan nggak bisa bekerja lagi Pak. Mm-mm. Iya. Sebagaimana diproduksi, kalau mesinnya rusak, Mm-mm. orangnya rusak, dia nggak mau bekerja lagi Pak. Oke. Sehingga butuh insulin dari luar tubuhnya. Buat mengubah gula darah jadi energi tadi. Iya, Oke. makanya kalau terapi yang tipe 1 ini Pak Angga, Mm-mm. disontek insulin tadi Pak. Harus tiap hari berarti. Tiap hari. Oke. Kalau memang benar-benar memang rusak. Mm-mm. Rusak karena nggak Mm-mm. bisa menghasilkan insulin Pak, Yes. harus disuplai dari luar. Oke. Ini yang horor ini Pak, Mm. Siap. ini yang horor. Yang kedua Mas, nah kalau yang tipe 2 Pak Mm-mm. Angga, itu ini mayoritas diabetes yang ada di Indonesia Pak Angga, Mm-mm. itu tipe 2. Nggak benar-benar rusak, masih Mm-mm. bisa bekerja pankreasnya tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan kayak iso normal dulu Pak Angga. Mm-mm. Nah, ini pankreasnya kurang sehat atau rusak, penurunan fungsi organ atau degenerasi tadi. Nah, Oke. itu penyakit-penyakit degenerasi, degeneratif, penurunan fungsi Mm. organ tubuh. Oke. Biasanya terjadi secara perlahan-lahan dan kemungkinan kemungkinannya tanpa tanda-tanda yang jelas. Nah, ini yang horor itu ini banget. Tanpa ada tanda-tanda yang jelas. Kalau katanya salah satu yang juga sakit gula dan ayah ayah atau keturunan apa mbah-mbahnya juga kena diabetes, dia bilang gini, diabetes ini horornya Pak Angga. Makanya Masya Allah, semoga Allah jaga kita dari penyakit. Luar biasa ini, Pak Angga. Itu nanti karena tadi nggak jelas perlahan secara perlahan. Makanya ada istilah itu silent killer Pak Angga. Oke. Pembunuh, oh, ya, penyakit yang membunuh secara perlahan. Oke. Gak kelihatan tanda-tandanya itu. Karena kalau nggak dicek ya Pak Angga ya, Mm-mm. kita yang merasa nggak ada keluhan apa-apa. Mm-mm. Mau nggak dirasakan apa-apa Bang. Nah, itu sebagaimana dikatakan di sini Pak Angga. Karena pelan-pelan dan tanda-tandanya nggak jelas, Mm-mm. itu horornya penyakit-penyakit seperti itu ketika sudah di tahun kelima,
ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Mungkin di tahun pertama itu gak kelihatan, Bang. Tahun kedua, PWD sih. Kayak sehat walafiat dulu. Masih makan masih snack manis. Murung-murung. Ya kayak komorbid tadi loh, Bang. Saya COVID ya. Saya nggak pernah kemana-mana. Saya juga pakai masker. Saya juga hidup sehat, gitu kan. Oh, ternyata ada komorbid tadi yang memicu COVID itu mudah menyerang seseorang. Nah, ini hati-hati. Makanya solusinya gimana, Pak Eri? Solusinya yang punya riwayat atau punya punya kecenderungan kena diabetes, saran saya ya cek secara rutin, Pak. Beli alatnya tadi ya Pak. Cek, bisa beli, bisa ke layanan kesehatan, Pak Angga. Beberapa itu ternyata masuk program kesehatan yang punya, Prolanis itu ya, iya, BPJS Prolanis ya. yang punya BPJS, punya KIS. Oke. Saya sarankan rutin. Oke. Saya Pak Angga meskipun sudah nggak kontrol ke rumah sakit, saya cek rutin di rumah, beli saya. Oh, aman, nanti bisa Agak makan. ngegas sedikit ya. Oh, ternyata kolesterol tinggi. Wah, direm dulu. Tinggi. Mas itu pusing kalau tinggi itu, Pak. Gitu. Merasa berdosa lihat nasi saya sudah merasa berdosa saya. Aduh. Lihat nasi itu. Kalau lihat es. Ini yang horor, Pak. Makanya harus dibangun kesadaran dengan apa? Dengan cek rutin. Cek rutin. Kemudian pada umumnya terdapat pada orang yang berusia lanjut. Nah, dulu ketika usia saya 30-an, dibilangin tuh ada sahabat yang usia 40. Kamu jangan bahasa Jawa Timur, jangan ya. Kamu akan datang episode yang sama dengan saya ketika dia masih udah 40 banget. Tehnya teh tawar gitu kan. Eh, Nasinya itu seperempat tuh, separuh seperempat gitu kan. Shock. Ketika itu kita belum percaya bang, ya enggak. Kita masih dengan congkaknya itu wah, makan tambah es teh gitu kan, es teh yang manis gitu kan. Ternyata benar bang. Namanya degeneratif gitu loh. Ini pada umumnya terdapat pada orang-orang yang berusia lanjut. Berarti faktor itu nggak bisa dilawan, bisa dibantah. Ketika nambah usia, itu organ itu sudah berkurang fungsi-fungsinya. Terus digawe 40 tahun, Pak Angga. Digawe terus loh, Pak Angga. Pankreas pernah nggak cuti gitu, Pak Angga? Bro, aku cuti dulu gitu kan. Istirahat. Nggak menghasilkan insulin. Nggak pernah, Pak Angga. Dia kerja terus. Yes. Ya, semua organ kerja terus. Kemudian ini yang terakhir, penyakit kencing manis ini tidak tergantung pada insulin karena insulin masih diproduksi oleh pankreas, tapi insulin tersebut jumlahnya sedikit atau tidak bekerja dengan baik untuk menjaga kadar gula dalam darah atau berkurangnya sensitivitas. Aman ya Pak Angga? Aman. Insya Allah. Ada kejutan dari lampu. Ini diabetes tipe 2 Pak Angga. Jadi dia masih bekerja pankreasnya tapi belum maksimal. Sehingga harus dibantu dengan macam-macam. Yang ketiga, diabetes tipe 3 ini diabetes yang terjadi saat kehamilan Pak Angga. Ini karena perubahan hormonal seorang ibu dan tidak aman banget. Coba dicek lagi nih. Masya Allah. Lanjut ya. Lanjut. Nah, gejala yang sering terjadi atau dialami oleh penderita diabetes ini yang pertama gejalanya sering buang air kecil. Kemudian sering haus Pak Angga, merasa haus. Cepat lapar Pak Angga. Cepat lapar, kemudian berat badan turun dengan cepat. Merasa lemah dan gampang kelelahan. Sering kesemutan di kaki dan tangan. Kemudian penglihatan kabur. Sering infeksi. Kemudian bisul, kulit kering dan gatal-gatal. Insya Allah ini. Nah, gimana pengobatan penderita diabetes? Nah, ini selanjutnya patut dipindah ya Mas, 2 kali. Siap. Pengobatan penderita diabetes yang pertama mempertahankan kadar gula darah dalam kondisi normal dengan menggunakan obat-obat hipoglikemik, yaitu obat-obat yang menurunkan kadar gula dalam darah. Siap.
Nah, gimana pengobatannya ini Pak Angga? Mm-mm. Gimana caranya ini kadar gula darah itu normal? Sebenarnya itu aja sih, Mm-mm. itu aja Mm-mm. fokusnya itu loh. Mm-mm. Kenapa Iya, timbul penyakit itu kan karena berlebihan kalau nggak kekurangan hipoglikemik tadi Pak Angga. iya. Selama kadar gula kita normal, itu sehat kita sebenarnya. It's Jadi okay. bisa dikurangi dari gaya hidup dulu dong, Pak. Nah, ini Memilih betul, makanan betul. itu dulu ya sebelum Iya, minum obat ya. betul, Oke. betul. Makanya ini nanti jadi tips Pak Angga. Oh, udah di tips. Oke, Jadi nanti tips dibahas ya. teman-teman ketika kemudian sebelum ke obat, gaya hidup, pola hidup itu diubah. Oke. Makanya yang horor sekarang ini Pak Angga, anak-anak muda dengan kotor, wah, behavior, pola Wah, iya hidupnya itu. yang minumnya minum minuman Minumnya stonisan. itu di kontainer itu. Nah, Es teh jumbo, es teh nah, solo, nah, kopi-kopi. Aduh, nah, Thai tea. nah, tiap hari jadi pola itu. Iya. Iya nggak? Mm-mm. Mager, Oh, iya. scroll aja nggak gerak dia. Mm-mm. Tidurnya malam-malam. Malam-malam kalong ya. Iya. Heeh. Akhirnya ya Masya Allah. Nggak kan kalau kemudian kasus-kasus diabetes yang dulu itu hanya Hmm. degeneratif Pak Angga. Sekarang Gen Z udah Anak-anak pada muda kena ya. kena. Ternyata tadi sehat itu tidak tiba-tiba sehat, begitu pula sakit tidak tiba-tiba sakit. Oke. Sip. Ada pemicu-pemicunya. Kemudian yang kedua mengobati gejala-gejala penyakit diabetes, kemudian mencegah dan mengobati terjadinya komplikasi. Oke. Ini yang penting banget. Lanjut Mas. Nah ini enak ini Pak Angga. Oke. Eh, Kasir Mas. Ada Diagramnya ya. ya perjalanan terjadinya diabetes. Teman-teman lihat slide ini aja, harapannya bisa Tergambar. iso wis mendefinisikan diabetes itu kayak apa sih Ya, kan gitu Pak jangan Angga. lupa di Mm-mm. screenshot. Screenshot Wah. ya. Ini historinya Pak Angga, orang Mm-mm. kena diabetes itu Pak Angga. Mm-mm. Jadi tengah ini gambar pankreas Pak Angga. Mm-mm. Tengah ini gambar pankreas. Mm-mm. Yang sebelah kiri ini penyebabnya Pak Angga, sebelah kiri ini ya Pak Angga ya. Oh iya, keturunan, Keturunan, kegemukan. kegemukan, Oke. infeksi bakteri virus, Mm-mm. racun, obat, nutrisi berlebihan, stres dan lain-lain. Oke, itu Ini penyebab. pemicunya, Oke, penyebabnya Pak Angga. siap. Sehingga kemudian pankreasnya kita ke bawah dulu ya. Ya, rusak ya kalau ke bawah Rusak ya. yang sakit udah. Rusak. Ketika rusak, maka apa yang terjadi ketika pankreas Mm. rusak, Pak Angga? Insulinnya sedikit atau tidak ada. Mm-mm. Kalau rusak, benar-benar rusak sekali ya sudah nggak ada insulinnya. Tapi kalau Oke. masih rusak, masih bisa menghasilkan insulin ya Masya Mm-mm. Allah. Makanya yang terjadi apa ketika Mm-mm. rusak? Nah, diabetes tipe 1 atau 2, Pak Angga. Mm-mm. Ketika kemudian diabetes terjadi pada Mm-mm. seseorang, Pak Angga, Mm-mm. darah tidak bisa masuk ke sel. Mm-mm. Ya enggak? Iya. Nah, darah yang mengandung gula ini kemudian tidak masuk bisa masuk ke sel ke otot, tidak dapat tidak ada energi, kurang nutrisi, metabolisme terganggu Oke. yang harusnya diubah menjadi energi tadi Energi. Pak Angga. Heeh. Akhirnya lomba dirombak agar ada energi. Akhirnya Oke. jemput lemak tadi. Oke. Karena gula nggak bisa diubah, Iya, lemak yang dipakai. iya Oke. betul. Ketika lemak yang dipakai Pak Mm-mm. Angga, apa yang terjadi? Lemak menipis, Mm-mm. menggigil, berat badan turun. Banyak makan mudah lelah Pak Angga. Oke. Nah, ketika itu terjadi semua Pak Angga, apa yang Mm-mm. terjadi? Beban kerja terlalu berat Pak Angga, Mm-mm. organ-organ yang lainnya. Ginjal dan segala macamnya organ itu ngos-ngosan, ngoyo Pak Angga. Oke. Ngoyo. Mengambil air dari tubuh. Dia mengambil air dari tubuh ginjalnya ini Pak Angga. Oke. Sehingga sering haus, banyak minum. Hmm. Ketika seperti itu, ngos-ngosan ginjalnya Pak Angga, ginjal rusak. Oh, Karena over tadi ya ini yang kinerjanya. disebut komplikasi tadi ya. Oke. Iya. Ayo, lanjut. Kegilingan sesuatu gak usah. Fokus di sini. Oh iya, fokus ini aja deh. Perasaanku gak Kemudian, enak. kemudian darah kotor. Ketika darah kotor, ketika ginjal rusak ya Pak Angga ya. Mm-mm. Darah kotor, ketika darah kotor mudah infeksi, sulit luka sembuh. Oke. Nah, ini Berarti storynya Pak Angga. komplikasinya ke arah satu ginjal gitu, karena Heeh. kebutuhan air gitu. Yang kedua, darah kotor itu, karena Mm-mm. banyak penumpukan gula dan lain sebagainya itu. Jadi tadi makanya di depan tadi saya sebutkan kan apa yang akan terjadi ketika kemudian
penyakit diabetes ini tidak tertangani, Mm-mm. tidak sembuh, maka akan mengakibatkan memicu sakit-sakit yang Oke, lainnya. Kenapa kok komplikasi. sakit-sakit yang lainnya? Karena organ-organ yang lain ya sebenarnya secara alamiah Mm. tubuh itu amazing banget, luar biasa. Mm. Dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri, dia bisa tadi apa namanya alamiah lah mau Mm-mm. untuk imunitas ya. Mm-mm. Ketika organ pankreas kita tadi nggak jalan, Mm-mm. organ yang lain itu membantu sebetulnya. Oke, oke, kayak tadi ya, kebutuhan air, Heeh, ginjal, akhirnya iya. haus gitu. Mm-mm. Hmm, oke. Seperti itu. Sehingga akhirnya ya, Masya Allah, kelingan, kelingan organisasi saya. Wih. Ketika, ketika kan menggambarkannya kan seperti itu. Iya. Organisasi itu bagaikan organ-organ tubuh, Pak. Ketika satu rusak, Mm-mm. otomatis yang lain itu juga bantu. Yes. Tapi fungsi yang sesungguhnya itu juga terganggu nanti. Iya, karena dia harus Bantu membantu. tadi. Iya. Tugas pokoknya tidak anu ya. Iya, Oke, Bang. siap. Hanya Oke. kacau gitu. Oke, Komplikasi oke. tadi itu Masya Allah ngeri banget. Yes. Masya Allah seperti itu. Adapun yang ginjal sehat, Mm-mm. bisa dicek Ya, yang sebelah kanan ya ditampilkan Pak Angga lagi. ya. Iya, Nah ginjal ini, sehat. Pankreas sehat. ketika pankreasnya sehat ya Pak Angga ya, Mm-mm. menghasilkan hormon insulin yang cukup untuk tubuh, Oke. sehingga gula darah, apa namanya insulin tadi bisa mengantarkan gula tadi ke sel ke otot-otot untuk Oke. dijadikan dalam energi. Energi. Oke. Nah, menjadi energi, jadi otot dan lain-lain. Oke. Nah, ini horor banget. Adapun yang mengandung gula tadi, Mm-mm. nah ini sebelah kanan ya Bang ya. Mm-mm. Darah pekat, aku dengar ngomong ya Bang ya. Iya. Akhirnya tidak lancar. Mm-mm. Sehingga apa? Nutrisi, oksigen dan lain-lain tidak lancar. Mm-mm. Kemudian komplikasi ringan, kesemutan, gatal-gatal. Karena Hmm. sirkulasi darahnya nggak normal, Pak. Oksigen nggak normal. Oke. Stroke terjadi gitu loh. Nah, ini komplikasi berat, jantung, mata, ginjal, dan lain-lain. Oke, siap. Karena gula tadi, Pak. Oke. Nah, ini Masya Allah teman-teman bisa bisa melihat diabetes kayak apa itu di slide ini Pak Angga. Oke. Masya Allah. Lanjut dulu aja ya. Diaker. Nah, Masya Allah ini. Apa mau tanya jawab dulu Pak Angga? Teman-teman wih, terkait ya boleh nih. penyakit dulu lah. Nanti kita Oke, oke, bisa oke. Yuk, sambung. teman-teman, kita Disapa sapa dulu dulu ya. teman-teman ya Pak Kita Angga. sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. 10 menit. Silahkan kalau ingin ada yang bertanya. Tentang penyakit diabetes Ya, dulu. ini sudah ada Disapa Abu dulu. Abdillah, Mm-mm. Abu Hasan Ali, Pak Ahmad Effendi, Pak Agus Salim, Pak Arif, Assalamah Group, Assalamah Tangerang, Bambang Sulistyo, Mm-mm. Dropship Nabawi Herba, Mm-mm. Etalase Muslim, Virus An-Nabawi, Faris, Jeng Sri Umu Raihan, Mm-mm. Jogja, Maktabah 01, Nashwa, Mm-mm. AI, Mm-mm. NBC, Online, An-Nabawi, Samsung, Sabto, Pak Wahyudi, Mm-mm. siapa lagi ini, Pak Windono. Mm-mm. Oke, monggo teman-teman silakan yang mau Mm-mm. bertanya boleh langsung di kolom komentar ya, ditulis teman-teman semuanya. Mm-mm. Nah, ini Pak Ahmad Effendi, Maktabah hadir ya. Selamat datang Pak Ahmad Effendi. Silakan yang lain. On kamera juga tidak apa-apa, Pak Angga. On kamera Eh, juga boleh, nanti silakan teman-teman. kita bisa ngobrol langsung. Silakan, silakan. Atau Yang... on mic juga boleh. Oke. Ciao. Ini kayaknya seru banget nih pembahasan nih. Jadi tergambar sih apa namanya Mm, penyakit itu dari mana mm, dan kemana dia akan mm. apa namanya. Karena ini berkaitan dengan darah ya, otomatis semuanya kena gitu ya, Wah, otomatis itu ya. betul. Karena darah Masya kan Allah, horor. dialirkan ke seluruh tubuh ya. Nah, betul, Tadi horor. digambarkan Pak Erik, ginjal juga berpotensi kena, Mm, dan luka-luka di seluruh tubuh ya. Kalau mm, tidak ada perbaikan di darahnya bisa mm, gangren itu tadi, nggak mm. sembuh-sembuh. Horor. Oke, Masya Allah. itu yang sering disebut diabetes basah itu ya Pak Iya, Erik ya. bahasa betul. Oh, ini ada satu pertanyaan masuk. Assalamualaikum, kalau gula darah puasa 113 bahaya Pak? 113, 113. Nah, Nah, ini parameter yang harus teman-teman pahami juga. coba Monggo, Pak di Erik. dibuka slide yang tadi Mas, yang Slide awal-awal parameter, ini. ya parameter gula puasa ya. Gula puasa ya, betul ya puasa ya. Jadi saya kena ini. 113.
Lagi terus mundur lagi. Mundur lagi sedikit lagi. Lagi Mas. Iya, terus. Nah, aku mau. Nah, itu geser. Nah, Nah, ini. ini dia, ini parameter ini teman-teman. Mm-mm. Silakan Berik. Nah, ini bisa di screenshot teman-teman. Makanya ada penyakit-penyakit yang memang berhubungan dengan darah, Pak. Darah. Tadi ketika kita ngomong kesehatan itu banyak disiplin ilmu sebenarnya, Pak. Oke. Banyak disiplin ilmu yang kemudian kita harus pahami. Nah, satunya ini ada penyakit-penyakit yang berhubungan dengan darah. Nah, diabetes itu harus dicek memang. Kalau tadi ngomong 113 ya, Bang ya. Lalu Darah 30. puasa ya. Iya. Masih normal tuh. Ya, itu Masih normal normal. tuh. Kalau di atas 126 Nah, heeh. baru dikatakan Mm-mm. terkena diabetes. Normal Insul itu. masih aman ini. Masih normal, Masya Allah. Bisa dikasih ya, Pak? Eh, ya, alhamdulillah. Normal, Alhamdulillah, Ya, Masya silakan. Allah. Yang ada Normal. pertanyaan lainnya silakan. Dan memang harus dicek, Pak Angga. Hmm. Oh, Masya Allah ini Mas Ferdi ya. Oke, Oh, alhamdulillah. Sekarang sudah lurus ya. sehat banget, Oh Masya iya, sekarang Allah. sehat banget nih, Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sudah udah dijaga kesehatannya. Masih diet anu nih kayaknya Mas. Diet itu apa kemarin? Oke, lalu silakan kalau ada yang bertanya lainnya, boleh. Satu pertanyaan lagi nanti kita lanjutkan ke peran Diaker Hiu dalam penyakit diabetes. Monggo, kalau ada yang mau bertanya. Ini kalau kita tahu kayak gini kan sebetulnya ada opportunity lagi Pak Angga, yang Nih, teman-teman harus tangkap gitu loh. Apa itu? Apa Pak Angga? anu, jasa ngecek Iya, diabetes itu tadi pakai stick betul, gitu ya. betul. Kadang orang itu malas di layanan kesehatan itu wegah regulasi nih Pak Angga. Hmm. Harus daftar dulu, harus Hmm. antri, Iya. harus gini, ya Heeh. rujukan dulu ke sini. Hmm. Nah, kemalasan tadi bisa kita ambil tuh opportunity-nya. Sudah cek di Oke. tempat kita aja, langsung saya cek, ketemu hasilnya. Oke, langsung dikasih rekomendasi produk juga nih. Nah, Oh, itu. itu. Tuh. Ini yang kemudian masih banyak teman-teman nggak lakukan. Oke, Ada siap. yang sudah ngelakuin Pak Angga beberapa, tapi banyak yang belum ngelakuin. Hmm. Artinya diakin cek darah, cek darah Pak Oke, Angga. ini Dan peluang ya berarti ya. dan legal itu boleh Pak Angga. Karena Hmm. awas saya bilang legal, Alatnya nggak perlu memang dijual izin, bebas ya. dijual bebas, Ya, dijual tinggal bebas. beli Nggak alatnya sama sticknya itu ya. nggak harus, maksud saya itu nggak harus Dokter, nggak harus tenaga perawat gitu. medis, Oke. betul betul itu Pak. Dan Oke. efektif ini Pak Angga, beberapa yang sudah ngelakuin bantu sekali sales. Oke. Dan yang menarik Pak Angga, Hmm. ketika kemudian dicek, kemudian direkomendasikan, yang menarik di beberapa teman-teman yang sudah ngelakuin itu Pak Hmm. Angga, Hmm. dia bisa jual nggak hanya dia care, paket untuk diabetes. Maka dia diaker, kemudian insulakal atau mungkin Iya, insulting. yes. Oke. Dan lebih rasional dalam memberikan rekomendasi Oke, Masya Allah. Nah, ini ada pertanyaan dengan by lagi, data, Pak Erik. dengan data. Kalau insulinoma itu apa, Pak? Insulinoma, what is that? Produk atau apa itu? Produk kata apa itu, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Siapa Pak? Yang tanya Pak? Insulinoma. Penyakit, Pak, nggak penyakit. Oh iya, Masya Allah, bisa dicek di ChatGPT nanti Pak. Oh iya, oke, oke, oke. Masya Sepertinya ini Allah. di luar pembahasan tentang Iya, diabetes ya. saya kira tadi produk ya. Oh iya, oke, siap. Nanti bisa Ini tanya ke sepertinya Dokter Didit. kita belum tahu, Allah alam gitu. Walah betul. Ya, kemudian nanti di Mm-mm. sesi yang berikutnya bisa Mm-mm. kita Mm-mm. konsultasikan dulu sama Pak Dokter Sigit mungkin ya. Mm-mm. Oke, lanjut ke Udah lanjut banget jam peran 11. dia tadi Mm-mm. atau kita ke part selanjutnya. Jam 11 Bang. Eh, Gimana Bang? jam 10 tuh, Pak. Jam 10 ini. Iya, jam 10 ya. Siap. Gimana ya Gimana? teman-teman semua ini ya? Mau lanjut atau Mau lanjut atau di part berikutnya pembahasan tentang peran Diaker Hiu dalam bedah produknya? ya bedah produknya. Ini baru bedah penyakitnya ternyata. Insya Allah. So, Insya Allah. ya.
Jadi nanti nyambung dengan STP-nya Pak Angga. Oke, Segmenting, targeting, positioning. oke, Kita siap. mau mau ngarahkan kemana nih di akhir. Oke. Makanya kan salah satu tadi yang di depan tuh saya sudah bahas sedikit. Mm-mm, Produk-produk mm-mm, formulasi ini mm-mm, value-nya kompetitor nggak punya, Pak mm-mm, Angga. Kompetitor nggak punya. mm-mm, Kalau market atau pasar kita tuh udah mandate dengan Diagar ini, mm-mm. dia nggak mau geser, Pak. Oke, Nggak mau geser. Beberapa sudah ada testimoninya. Maunya Diagar, nggak mau yang lain. oke, siap. Karena emang Masya yang punya Allah. Diagar hanya Hewan Utama gitu. Mm-mm, Yang lain nggak punya. Cuma memang tantangannya mm-mm, kita harus mengenalkan Diagar mm-mm. ini. Oke, Orang nggak ngerti Diagar. mm-mm, Kalau kita nggak kenalkan tadi. mm-mm. Oke, siap. Masalahnya kalau kita habis ngikutin kayak gini, apalagi, apalagi nyimak beneran ya, nggak sambil ngantuk gitu, kayaknya tiba-tiba tambah pinter gitu ya. Kepintarannya langsung terupgrade gitu. Gitu malah. Nanti kalau ada konsumen mau saya edukasi. Ini biasanya kayak gini udah lupa. Jadi teman-teman manfaatkan sesi edukasi seperti ini Mm-mm. ya, meskipun Mm-mm. cuma seminggu sekali, kadang pun masih ada libur, teman-teman Mm-mm. ikutin aja, mungkin bisa disambi jaga toko atau yang Mm-mm. lain. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan Pak Erik ini bisa bermanfaat. Mungkin Pak Erik Mm. ada closing statement untuk mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, Pak Erik. Iya, Masya Allah. Ini kita terima kasih banyak teman-teman sudah menyisihkan waktunya untuk bergabung di Zoom Berguna Utama. Ini salah satu ikhtiar kita ya Pak Angga ya, Heeh, untuk mengedukasi secara berkelanjutan teman-teman semuanya. Satu hal yang kemudian saya mau inginkan ke teman-teman ketika tadi semakin cerdas tadi Pak Angga, heeh. ada namanya rasionalisme Pak Angga. Oke, STP itu harus rasional tadi. oke, siap. Salah satu perkataan salah satu dokter di Magetan itu, dokter siapa namanya, Ainul Hadi itu, Oke. kenapa kok memasarkan produk-produk utama? Dia ngomong, dengan saya berikhtiar merujuk dengan produk-produk utama, saya memastikan pengobatan saya itu rasional. Oke. Tidak kemudian lagi berpaham satu produk herbal untuk sejuta penyakit. Oke. Nah, makanya segmenting, targeting, dan positioningnya sangat-sangat spesifik. Oke. Produk ketika spesifik Heeh. banget itu mudah dikenali, Pak. Oke, siap. Nggak terlebur dengan produk yang lainnya. Dan insya Heeh. Allah nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya, Pak Angga. Oke, siap. Bagaimana kemudian kita tahu segmenting, target positioning produk di akhir dari Oke. Herbanda Utama, Pak Angga. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Saya kembalikan ke Pak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Erik atas materinya menarik Mm-mm. sekali. Ini sayang sekali ya. Mm-mm. Kita dibatasi waktu perjumpaannya. Insya Allah Mm-mm. kita lanjutkan pembahasan kita produk di Akhir Hiu di kesempatan yang akan datang. Insya Terima Allah. kasih teman-teman yang sudah bergabung menyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Mm-mm. Jumpa lagi di live Zoom yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.